tugas Nabi Khidir kok bisa dipanjangkan Allah umurnya? Coba lihat, Nabi Khidir itu sebenarnya tugasnya mirip-mirip kayak malaikat Jibril, bawa risalah. Bedanya malaikat Jibril malaikat, Nabi Khidir itu punya fisik. Tahu juga tuh dalamnya pemalaikat apa nggak ngerti juga kita ya. Malaikat Jibril bawa syariat yang zahir kepada Nabi Musa. Selesai, apa kata orang? Ya Musa, adakah orang yang lebih alim darimu? Hadis Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, bab ilm. Apa jawaban Nabi Musa? Nggak ada, gua paling alim di muka bumi. Turunlah wahyu, kan beliau ini bisa berkalam dengan Allah. Musa, kamu boleh merasa pintar, tapi nggak boleh merasa paling alim. Ada yang lebih alim dari kamu dalam ilmunya, dalam bidangnya sendiri. Siapa itu? Khidir. Khidir namanya Balya bin Mulkan. Dan Nabi Musa dihabisin tuh rasionya, logika rasionya dihabisin. Apa coba hubungannya ilmu sama ikan? Kata Allah, carilah Khidir, bawa ikan ini. Kalau ikan ini nanti hilang, berarti nggak jauh-jauh dari situ ada Khidir. Masuk akal nggak Pak Haji? Apa hubungannya Khidir sama ikan coba? Ternyata berhubungan. Nabi Khidir ini nabi, kalau orang Indonesia dulu apa? Nenek moyangku seorang pelaut. Nabi Khidir ini tinggalnya di laut. Kalau di laut berarti urusannya sama ikan. Maka diberi simbol begini nih. Itu Allah Allah selipkan di Quran. Nanti ada masa kalau umur kita panjang, kalau saya masih rutin ke sini ya, insya Allah nanti kita buka tuh simbol-simbol di Quran itu yang unik-unik. Ada simbol air, ada simbol awan, ada semua, ada simbol tanah. Itu semua simbol-simbol aja tuh. Indah kalau kita ngerti simbol-simbol itu. Quran itu nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya Quran itu. Simbol-simbol ini dibawa oleh Nabiullah Musa, tapi Nabiullah Musa belum ngeh nih maksudnya. Ikan dibawa. Kata Allah, jika itu hilang, berarti di situ ada Khidir. Dia bawa anak buahnya, khadamnya, ya. Namanya siapa? Yusha. Ya. Yusha ini patuhnya bukan main sama Nabi Musa. Tapi kan dulu moyang kita Nabi Adam pernah lupa ngasih umurnya ke Nabi Daud. Itulah lupa pertama manusia. Karena Nabi Adam pernah lupa sekali, maka sampai nanti kiamat lupa menjadi genetik manusia. Jadi nggak usah bilang saya nggak boleh lupa. Emang kita udah takdirnya lupa. Nabi Musa bisa lupa, coba Yusha bisa lupa. Kalau nggak mau lupa jangan jadi manusia. Jadi malaikat aja ya. Terus jalan. Terus Nabi Musa bilang, kita rehat lagi yuk. Rehat. Pas rehat, Nabi Musa nanya, Yusha, aina samak, aina al-hud? Mana ikannya? Yusha merasa bersalah. Biasa kan dia khidmah, dia bertugas. Wahai Nabi Allah Musa, saya lupa ikannya di mana. Tempatnya dibawa, ikannya nggak ketahuan. Akhirnya Nabi Musa nggak marah. Nabi Musa nggak marah, karena nggak boleh marah. Ini lagi belajar Hidriyah nih, nggak boleh marah-marah. Ya, itu Nabi Musa lagi masuk ke Thariqat Hidriyah kalau bahasa kita zaman ini. Ya, karena mau belajar risalah yang diturunkan Allah ke Nabi. Ya, saya ulang tadi, ada Jibril di langit, ada Khidir di bumi. Ini membawa risalah langit, ini membawa risalah bumi, sama. Cuma bedanya, ini risalah langit, itu isinya hukum normatif syariat yang zahir. Sedangkan Nabiullah Khidir, itu dapat risalah batin.
dapat risalah batin. Kejadian setelah kejadian, itu yang dibahas oleh beliau. Jika ada suatu kegiatan, apa ujungnya? Ujung-ujungnya ini yang menjadi syariatnya Nabi Khidir. Nabi Musa nggak marah, Nabi Musa mengatakan, ya udah kita balik. Ini Nabi Musa loh, berproses loh belajar. Masa kita nggak berproses? Ya. Dan itu lama sekali. Sampai kemudian ketemu, jadi dia udah sekalian kali berhenti. Ketemulah tempat berhenti yang pertama. Ternyata itu ikan sudah nggak ada dari tempat itu. Dia udah bawa-bawa aja tuh tempat kan. Yusha ya. Disitulah kemudian yang mengatakan, oh di sini. Ya udah, dia tunggu. Nggak lama habis itu datang Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan, kita buat kontrak belajar dulu ya. Kamu nggak bakal sanggup lah. Nabi Khidir langsung hantam dia. Satu logika, apa hubungannya ikan sama Khidir, dihabisin tuh. Yang kedua, Nabi Khidir kemudian hancurkan egonya Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Kamu nggak bakal ngerti. Disitulah Nabi Musa merendah. Ya, wahai Tuhan, apakah engkau berkenan mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu? Nah, dibuatlah kontrak belajar. Oke, jangan ingkar kepadaku. Nah, inilah ilmu Khidiriyah. Ilmu Khidiriyah itu jangan gampang ingkar. Ini dikit-dikit beda dikit udah bid'ah. Dikit-dikit udah sunnah. Dikit-dikit haram. Gimana mau memahami rahasia-rahasia Khidiriyah? Cuma beda kunun sama kunun aja rame. Ya, cuma beda zikir jahar nggak jahar aja rame. Gimana mau memahami Khidiriyah? Gitu. Paham? Ini mulai nih, ya. Sudah mulai nih. Nabi Musa sempat akan berpikir suuzon kepada orang. Ini yang mau dipapas, mau dihabisin oleh Nabi Khidir. Beliau ketemu anak kecil dibunuh. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa kan seorang qadhi, hakim, sekaligus penyidik. Oh, dulu lengkap semuanya kerjaan beliau. Nyeletuk, biasa, udah nyidang orang berkali-kali. Ya, jadi kayak pesilat, jurusnya udah otomatis. Nyeplos sudah. Hei, kenapa engkau membunuh nafsan zakiyah? Jiwa yang masih kecil, masih suci. Nabi Khidir langsung, tuh kan, gue bilangin, ente gak bakal paham, gak bakal sabar, gak bakal sanggup. Nabi Musa kemudian, oh ya maaf. Berarti Nabi Musa, ini pelajaran buat kita semua. Jangan menghukumi berdasarkan yang terlihat. Lain yang dilihat, lain kejadian sebenarnya. Berikut besok. Dan itu bukan besok. Di kisah yang saya dapat dari guru-guru saya, itu bukan 3 kejadian itu. Antara satu kejadian ada kejadian kecil-kecil. Dan itu lamanya 6 tahun. Perkiraannya. Lamanya 6, nyantri kepada Kiai Khidir. Kiai Musa nyantri ke Kiai Khidir. Nabi Musa nyantri kepada Nabi Khidir. Masya Allah. Nabi masih belajar. Antum Nabi nggak? Hah? Udah Nabi belum? Masa nggak mau belajar? Belagu amat ya. Saya kan kuliah. Kuliah kan dulu. Kuliah akal. Kolbunya udah kuliah belum? Ruhnya udah kuliah belum? Alkinnya nanti ya. Belum sekarang. Itu kan. Sabar dulu ya. Saya talqin itu ngitung ahwal kolbu aja, nggak bisa dibuat-buat. Kadang sekali ketemu jadi, kayak kita kemarin ke Kalimantan. Ternyata itu murid Abah Gurus kumpul semua, mereka udah biasa. Jadi jangan dibanding-bandingin sama antum, orang baru hijrah kemarin sore. Sabar. Kalau ikut talqinnya online kemarin jadi juga. Dapat berkah. Amin. Nyambung. Cuma kan belum dapat ketemu fisiknya. Ya.
Nabi Khidir di saat berikutnya menghancurkan kapal-kapal. Berikutnya bantuin orang tapi nggak minta upah. Nabi Musa ingkar terus. Nah ini yang mau dihancurin nih. Jadi yang ingkar-ingkar itu sisi gelapnya Nabi Musa, sisi Bani Israilnya dia. Ini yang mau dihancurkan oleh Sayyidina Khidir. Ingkar suuzon, komentar sebelum selesai, komentar sebelum paham. Dia belum paham, udah komentar. Nah berarti ini masih Musawiyah dia. Musawiyah pra-Khidriyah. Tapi kalau Musawiyah ba'da Khidriyah, oh cakep bukan main, sempurna sudah. Selesai sekian tahun itu yang disimpulkan jadi 3 kejadian besar. Apa kata Nabi Khidir? Musa, mungkin ini pertemuan terakhir kita. Ya, hadza firaqu baini wa bain. Ini pertemuan terakhir kita. Menggigil tuh Nabi Musa. Gurunya udah nggak tahan diingkari mulu sama muridnya. Sebel loh Pak kalau ada murid ngeyel-ngeyel gitu. Bener sebel. Kalau orang nanya mana dalilnya kita masih oke. Masa sih? Gue sebel gitu dengerin gitu. Ya. Masa sih begitu? Maka kadang-kadang antum nih sama istri digituin sama istri pasti emosi. Apa? Masa sih? Gitu ya. Jadi kalau suami istri debat jangan pakai masa sih. Ya. Itu ingkar namanya. Nanyanya, kok gitu sih? Gitu boleh. Emang harus begitu. Nanyanya tanya konfirmasi, jangan tanya ingkari. Jangan istifham inkariyah. Ya jangan pertanyaannya pertanyaan kayak menyudutkan gitu. Pertanyaan ingkar syak. Paling gak enak loh ngelayanin orang begitu. Paling gak enak ya. Saya paling sebelum orang begitu tuh. Berarti sisi nafsiyah kita masih ada. Dijelaskan oleh Nabi Khidir. Itu anak pertama yang kita bunuh. Itu bukan saya, bukan urusan saya, bukan min amri. Dia itu kalau gede akan menjadi asbab orang tuanya kafir. Karena orang tuanya soleh, ada perintah dari Allah. Selamatkan nih keluargaku. Gitu. Diselamatin. Terus dikisos nggak? Kan seharusnya dikisos. Hukum Nabi Musa dikisos. Kalau dengan menyelamatkan ini dikisos nggak? Maka ada hukum kaku normatif, ada hukum yang tidak normatif. Kalau ditilang sama Pak Polisi, jangan galak-galak. Ya, salamin aja, ya Pak Polisi, maaf saya salah. Ntar ditanya, mau kemana Bang? Mau kemana Mau kemana Teh? Mau pengajian? Yaudah, susun. Nah, itu dia tuh. Dia kan ada rahmat di dalam dirinya. Tapi kalau gitu, apa lo? Gua gak salah kok, ngapain berhentiin? Tambah gregetan, nama dikerjain sama dia. Ya. Ada kan orang begitu? Paling sebel yang begitu. Nabi Khidir karena tugasnya ngerjain Nabi Musa untuk merontokkan syaknya Nabi Musa, merontokkan rasa dia lebih alim, merasa alim. Jadi tugas risalah Nabi Khidir apa? Menghancurkan sisi nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Penyakit-penyakit, tabiat-tabiat kedirian, keegoan. Nah, kita ini punya tabiat-tabiat buruk tuh. Hati-hati ya. Ini harus disembuhkan lewat ilmu Khidriyah. Lalu coba sebelumnya itu kapal dihancurin. Itu kapal milik para suami. Kalau kapalnya berlayar di laut ada perompak, semuanya pasti dibunuh. Kalau orangnya mereka berlayar semua, matilah semua suami-suami, maka istri-istri menjadi janda. Mending janda bakal ada yang ngawinin lagi. Ini gak ada yang mau ngawinin aja, gak ada. Semuanya mati. Maka takdirnya digeser.
Jadi ilmu Nabi Khidir tadi tidak ingkar, menghancurkan syak, menghancurkan nafsiyah. Yang keempat, menggeser takdir. Jadi takdir bisa digeser. Takdir bisa seharusnya Indonesia ini udah hancur Pak dari kemarin. 2019 udah kayak Taliban gitu udah kayak Afghanistan hancur udah. Perang saudara gitu udah kayak Suriah seharusnya 2019 kemarin. Ini kalau ngitung takdir Pak, ngitung takdir. Lah kok yang bertarung satu jadi presiden, satu jadi menteri, itu kan aneh, itu takdir apa itu? Itu kalau nggak paham Hidriyah nggak ngerti. Kalau nggak ada wali-wali Hidriyah di sini, wali-wali yang punya ilmu Hidriyah di bumi ini, di negeri kita Nusantara ini, Indonesia sudah jadi Irak, sudah jadi Suriah, sudah jadi Libya, lewat sudah. Maka kita bersyukur walaupun hidung pesek-pesek begini, ada wali Pak di antara kita. Ya, ada wali di negeri ini. Mereka lah paku-paku bumi. Mereka lah pagar-pagar negeri. Ya. Jadi jangan lagi ngeluh jadi orang Indonesia, jangan lagi pakai puisi Khairul Anwar, aku malu jadi orang Indonesia. Itu kan kritik sebenarnya maksud beliau itu Khairul Anwar. Tapi orang salah paham, dikira kalau Anwar itu nggak nasionalis. Ya lagi-lagi gagal Hidriyah. Kita nyebutnya Hidriyah Pak ya. Khidir. Biar gampang. Jadi apa ilmunya tadi? Satu, tidak ingkar. Gak langsung ingkar sebelum selesai kejadiannya. Terus hancurkan syak. Jangan gampang syak, ragu. Ketiga, menggeser takdir. Tuh kan horor kan. Pertanyaannya pertanyaan borongan sini, jadi panjang jawaban. Jadi tugas beliau itu, dan tugas itu belum selesai sampai sekarang. Makanya beliau masih ada. Tapi beliau di zaman Nabi Muhammad ngomong, anta minal abdal. Kamu itu abdal, aku ghausnya, aku kutubnya. Jadi di zaman wali-wali itu ada stratanya, ada wali ghaus, presiden para wali. Ada kutub, itu gubernur-gubernurnya lah, raja-raja lah di bawah presidennya ini. Lalu ada abdal. Di zaman Rasulullah disederhanakan semua, cuma ada kutub, ghaus, lalu abdal. Abdalnya Nabi Khidir, ya, dan para sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Jadi Nabi Khidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat memasukkan Nabi Khidir ke daftar sahabat. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin. Jin itu nggak mati kalau dia nggak dibunuh. Korinnya beliau masuk Islam, sampai sekarang masih hidup. Itu kalau ada jin-jin mau masuk Islam, belajar sama korinnya Rasulullah. Ya, tahu tuh di mana korinnya. Itu kalau ada jin masuk Islam, ketemu murid Rasulullah langsung itu korinnya Rasulullah. Jadi sanadnya ke Rasul satu orang doang. Korin Rasul. Itu sanad torikot terpendek, torikot koriniyah. Kita kasih aja istilah-istilahnya biar gampang ya. Allah, wah ini udah mulai pegel nih Tat. Ya lanjut, apa lagi? Sebetulnya pagi ini gue ada agenda lagi di Kamiskin, tapi masih ada dua. Yang pertama pendek sekali mungkin dari Pak Cepi Ismail. Tolong dibacakan doanya Nabi Khidir untuk umat Muhammad. Allahumma firli umat Muhammad dan seterusnya. Kan antum udah hafal. Ya itu. Seterusnya. Jadi Imam Suyuti menyebutkan dalam risalah-risalahnya, Nabi Khidir ini berdoa. Apa doanya? Allah marham umat Muhammad. Ya Allah, rahmati, itu rahmat lagi ya. Sayangi umat Nabi Muhammad. Tuh, penyayangnya Nabi Khidir sama kita kan? Ya Allah sayangi umat Nabi
Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad gak? Dapat doa Nabi Khidir. Supaya nyambung, amalkan yang tadi, jangan gampang ingkar, terus jangan syak, hancurlah ego kita, ya. Lalu tunggu aja takdir nanti bergeser, ya. Dan nikmatin, ini takdir di Indonesia sudah banyak yang bergeser, Pak. Tsunami, wah udah banyak. Tsunami yang terjadi kan sekali, kata Amerika bakal ada tsunami lagi kan, nggak kejadian. Itu takdir yang bergeser. Takdir yang digeser sama Allah itu, kalau nggak ada wali hidriyah di sini lewat kita. Itu Allah marham ummata Muhammad. Maka ciri-ciri wali hidriyah penyayang sama umat. Ciri-ciri wali setan bukan hanya menyesatkan, memecah umat. Orang menyatu dipecah sama dia. Orang udah beramal disesatkan sama dia. Orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu, bukan wali hidriyah itu, ya. Dan tambah banyak, ini nggak akan tambah sedikit, ya. Semoga Al-Ma'sum nanti rajin buat kajian-kajian Ahlus Sunnah yang sudah dapat nur hidriyahnya, ya. Jangan sibuk hal-hal yang ya kecil-kecil lagi. Ini persoalan kita, umat kita sudah banyak ini, ya. Kita kembalikan. Kenapa ada surat Al-Kahf? Ceritanya cerita Khidir sama Nabi Musa. Itu kita praktekin sekarang, ya. Allahumma arham ummata Muhammad. Apalagi Allahumma aslih ummata Muhammad. Ya Allah, islahlah umat Muhammad. Disatukan nggak mungkin, diislah mungkin. Jadi jangan bermimpi mau nyatuin umat. Saya ini dulu belagu amat, mau nyatuin umat, mau nyatuin ustaz. Waktu saya masih remaja, ada salah satu mentor kami ingin menyatukan ustadz. Dua ustadz nih, satu LC Tamatan mana, satu LC Tamatan mana. Kalau saya masih LC Ciputat. Ya. Si mentor kita ini ingin mengislah dai-dai ustadz-ustadz. Maka dia undanglah makan bersama di rumahnya. Apa kata LC yang satu? Kalau ada dia, gue nggak hadir. Kata yang kedua, kalau ada Ustadz PA itu, saya nggak hadir. Akhirnya dua-duanya tidak, jamaahnya hadir semua. Jamaahnya kuciwo. Kita mikir, ini yang badung kita apa Ustadz kita sih? Ya. Yang bejat kami apa Ustadz itu? Yang nggak bisa dibenerin kolbunya kami, jamaahnya Pak Ustadz. Disitulah mohon maaf, saya sudah nggak percaya dengan performan penampilan. Saya udah nggak percaya dengan gelar-gelar kiai, ustadz, LCMA, dokter. Saya udah nggak percaya. Saya percayanya dengan hidriyah. Ingkarkah dia? Syakkah dalam dirinya? Egonya, ego nggak tuh? Ego kan dia lewat sudah. Kalau itu ada gelar nggak penting, ya. Makanya jangan heran Allah kalau mau membuat seorang terkenal, dibikin terkenal walaupun nggak tamatan sekolah agama, nggak tamatan IAIN, UIN atau Timur Tengah. Ustaz Arifin Ilham Allah bikin terkenal dengan zikirnya. Di Bandung ngajar hikam, jurusannya elektro, ya. Ngomong kolbu, manajemen kolbu, sempat Allah naikkan namanya. Nggak nyantri, cuma santri kalong. Yang dokter-dokter di UIN kemana? IAIN mana? Dokter Azhar mana? Lewat sama popularitas dia, karena dia berbicara rahmat. Ya, tapi namanya setan kan nggak akan diem, diserang terus, dijebak terus. Ya, semoga Allah selamatkan ya para kiai, para masyayikh itu. Ya. Nggak akan dibiarin, nggak akan dibiarin selamat. Saya ngomong begini nggak akan dibiarin diam. Antum dengerin begitu, oh setannya banyak tuh ngencingin telinganya tadi pagi tuh. Untung sebelum tidur niat, ya Allah saya mau ngaji. Akhirnya kencingnya nggak masuk ke dalam. Kan begitu kata Nabi. Orang yang nggak bangun subuh itu setan ya bulu ala udunai. Kencing, bahasa kasar banget ya. Emang begitu sih ya. Buang air kecil kencing di telinga. Sehingga kita nggak. Jadi setan itu sampai sekarang
masih berbuat seperti itu. Ada kencing, ada makan, ada kawin dia. Stres juga dia, ngerokok juga dia tuh. Stres gua. Udah disesatin balik lagi. Udah disesatin balik lagi. Itu. Gitu. Satu lagi. Allah mansur umat Muhammad. Di riwayat lain Allah majbur. Artinya sama. Ya Allah bantulah umat Muhammad. Nah, jadi kalau kita sudah membuang nih karakter-karakter buruk itu, kita akan dapat 3 ini. Dapat rahmat, diislah, walaupun berbeda. Ini saya yakin pasti fahamnya macam-macam nih. Ya, jenggotnya macam-macam soalnya. Ada yang nggak berjenggot. Ya, ini berjenggot nih. Ada yang gamisan, ada yang jingkrangan, macam-macam lah. Ini aja rantingannya kan. Kalau nggak pakai hidria, suzon sama dia. Ya. Bakal suujon. Itu kiai yang sedang bersembunyi. Waduh. Gawat. Kira-kira begitu ya. Satu lagi Bu ya, boleh? Apa tuh? Satu lagi. Oh ya. Iya, oke. Sedikit aja jawabnya ya. Apakah nanti di kuburan kita sendirian atau bisa ketemuan dengan teman atau siapa? Antum mau ketemuan? Boleh. Sarannya? Saya mau pindah kampung, pindah negeri. Mau ketemuan gimana caranya? Kenalan dulu. Baik-baikan dulu. Ya, kirim-kirim doa dulu lah, kirim-kirim Fatihah. Di dunia kirim hadiah. Karena fisik, hadiahnya fisik. Kalau dia sudah meninggal, kirim ke ruhaninya, Fatihah. Kalau guru masih hidup, jangan Fatihah doang. Ya. Masa guru ngaji kita Fatihah doang? Ya lapar juga dia. Jadi kalau punya guru ngaji di kampung, kasih hadiah Pak. Kalau kita pulang, bawa. Sekarang tuh orang butuh duit, kasih duit ya. Guru ngaji, guru agama, guru sekolah. Gak hanya guru-guru agama kalau bisa. Guru yang bikin kita bisa ngerti cara menjalani hidup. Mungkin kalau dia berduit, gak usah kasih duit. Mungkin kasih hadiah benda, barang. Ya. Tahadu, saling berbagi hadiahlah kamu akan saling mencintai. Itu guru orang kalau sering dikasih hadiah. Nih Ustadz nih dikasih hadiah seseorang, berkesan loh di hati, pasti berkesan di hati. Teringat kalau doa, ya Allah orang ini baik sekali kepadaku, tolong lancarkan urusannya. Gitu. Aku nggak bisa balas dengan materi. Ya Allah, Engkau yang bisa balas. Oh, kalau Allah yang balas kan enak banget. Ya, dia cuma ngasih materi, Allah kasih materi dan imateri kan ya. Enak dapat doa orang soleh itu enak. Ya. Tapi jangan syak. Masalahnya kita sering syak. Jadi mungkin nggak ketemu, mungkin kalau di dunianya sudah baik, saling kenal, maka bergurulah, bersanatlah, berikhwahlah, bersaudaralah. Jangan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Berjamaahlah walaupun kita pasti berbeda-beda. Ya, ini namanya islah, saling pengertian, ya. Terus kalau sudah meninggal kirim-kirim doa lah. Pasti nanti kita dipertemukan. Orang di alam kubur itu kan pindah alam doang. Pindah alam doang. Kalau urusannya beres di imigrasi Munkar Nakir, kita bebas lagi. Cuma kalau nggak beres ya udah di situ lah, jangan down sampai nunggu syafaat datang. Ya, teman kita ditahan di imigrasi, kalau nggak punya kenalan di situ dipulangin. Ada kawan kita Ustadz ke Hong Kong, salah penjelasan, salah jawab ketika ditanya, kamu kemana, mau apa, siapa yang menjamin kamu? Salah jawab, dibalikin. Ya, masih mending dibalikin, ini ditahan Pak. Jadi carilah kenalan, dan kenalan terbaik adalah baginda Rasulullah. Kita nggak bisa kenal Rasul kecuali lewat guru, maka kenalilah guru
gurunya punya guru, gurunya punya guru, nyambung kepada Sang Maha Guru Rasulullah SAW. Untuk itu mari kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita semua, ya, terutama Sang Maha Guru Rasulullah SAW, untuk orang tua yang mendidik kita semua, untuk kawan-kawan yang dulu pernah membersamai, untuk semua yang hadir, semua yang berjasa ke dalam hidup ini. Ya Allah, sampaikan salam cinta kami, doa kami. Al-Fatihah. Alhamdulillah.